Sobat Travelista, dalam beberapa sesi diskusi terbuka, seringkali pertanyaan semacam ini mengemuka. Apa dijamin konsep KMBI membuat Indonesia lebih baik? Aduh, kok minta jaminan segala? Kalian itu mau cari solusi buat bangsa ini? Apa mau ngasih pinjaman utang sih? Ya kalau disuruh ngasih jaminan sih, skip jawabannya deh di bagian akhir video ini. Tapi yang pasti, kami berani jamin apabila sistem berdemokrasi yang super mahal dan saling mengalahkan sesama anak bangsa ini dipertahankan, maka tunggu saja saat kehancuran bangsa Indonesia. Cepat atau lambat, itu pasti. Perhatikan bahwa tidak ada satupun sistem politik di dunia ini yang sempurna. Setiap sistem pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bangsa yang peradabannya maju adalah bangsa yang selalu berusaha mengoreksi diri. Kelebihan harus diperkuat, sementara kekurangan harus dihilangkan. Maka, perubahan adalah keniscayaan di dalam perkembangan zaman. Bahwa sistem berdemokrasi hasil amandemen UUD 2002 telah nyata-nyata membawa kemunduran pada peradaban bangsa ini, di mana pertikaian politik antar sesama anak bangsa seakan tidak berkesudahan. Sebagian besar dari kita barangkali sudah jengah dengan budaya kubu-kubuan yang terjadi sejak Pilpres 2014. Mulai dari kubu kecebong versus kampret, lalu berlanjut Pilgub 2016 memunculkan kadrun. Akhirnya terjadi kecebong versus kampret plus kadrun. Lalu mulai Pilpres 2019, kadrun versus kecepret. Karena kecebong dan kampretnya udah gandengan ya. Bener gitu ya? Sementara produk pemimpinan yang terlahir dari sistem ini masih jauh dari cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya gimana nggak jauh, Lawang mengelola negaranya berdasarkan semangat bagi-bagi kekuasaan buat kepentingan oligarki kok. Ya makanya, mau diperpanjang sampai 17 periode pun, kalau sistem politiknya masih seperti ini, ya jangan harap deh korupsi bisa benar-benar enyah dari bumi pertiwi. Lagian, itu parpol-parpol yang menjadi pemain kunci dalam membangun demokrasi di negara kita, udah semakin gak dipercaya masyarakat loh. Bener kan? Bener nggak? Jadi, kalau faktanya sudah kayak gitu, maka jelas nggak ada lagi gunanya untuk tetap mempertahankan sistem berdemokrasi yang telah menyeret bangsa dan negara ini ke tepi jurang dan tinggal menunggu saja saatnya untuk runtuh. Maka, konsep KMBI ini terlahir dari kegelisahan putra-putri Indonesia terhadap kondisi berbangsa dan bernegara saat ini. Kami memilih jalan alternatif yang lebih baik dengan tidak lagi mendukung sistem berdemokrasi yang sudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jadi, apakah konsep kembali menjadi bangsa Indonesia akan membawa Indonesia lebih baik dari saat ini? Jawabannya, mungkin, tapi yang pasti, peluang bangsa ini akan jauh lebih baik daripada terus mempertahankan sistem politik saat ini yang bukannya membawa kesejahteraan rakyat, malahan memperkuat cengkraman oligarki dan para kapitalis untuk menghisap kekayaan sumber daya alam negeri ini. Setidaknya demokrasi Indonesia dengan semangat musyawarah mufakat dan gotong royong adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagaimana dirancang Pandiri terdahulu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi ala kita. Bagian dari tubuh dan jiwa bangsa Indonesia yang terbentuk dari proses lintasan sejarah bangsa Indonesia. Yah, sejelek-jeleknya bagian tubuh kita, tentunya kita akan tetap mencintai bagian tubuh itu meskipun terpaksa kan? Misalkan aja, kamu merasa punya hidung kegedean, terus kamu nggak happy sama itu hidung. Apa ya terus mau disumbangin ke panti jompo? Mendingan mencintai bagian tubuh kita sendiri meskipun itu barangkali buruk, daripada dipaksa harus terus mencintai keburukan punya orang lain. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan pepatah bijak ini. One who doesn't throw the dice can never expect to score a six.